Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nurul Nisa dengan NIM 1444016. Di sini saya akan menjelaskan kasus berdasarkan beberapa materi yang telah saya pelajari di akuntansi forensik. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus fraud yang terjadi di kota Dixon dalam beberapa yang dilakukan oleh Rita Crandwell. Kasus ini sangat menarik karena berlangsung lebih dari 20 tahun dan melibatkan berbagai kegagalan sistem serta etika profesional. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan konsep profesional etik dan responsibility. Yang pertama, dari sisi etika profesional, Rita Crandwell jelas melanggar tanggung jawabnya sebagai pejabat keuangan publik. Ia menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun, bukan hanya Rita yang bermasalah, auditor dan pemerintah kota juga gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Auditor tidak melakukan independensi karena memiliki hubungan dekat dengan Rita, sehingga tidak objektif. Sementara itu, pemerintah kota terlalu bergantung pada satu orang tanpa pengawasan yang cukup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus berdasarkan fraudulent financial reporting. Kedua, terkait fraudulent financial reporting, Rita membuat rekening fiktif dan menggunakan dokumen palsu seolah-olah untuk proyek pemerintah. Artinya, laporan keuangan yang disajikan oleh Rita tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini membuat stakeholder percaya bahwa keuangan kota baik-baik saja, padahal sebenarnya dana kota sedang disalahgunakan. Yang ketiga, Rita ia juga secara sistematis membuat rekening yang tidak resmi, menggunakan invoice palsu dan menghilangkan pencatatan transaksi sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Fraud ini terjadi karena opportunity yang besar akibat lemahnya pengendalian internal, terutama tidak adanya pemisahan tugas. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan konsep detecting fraud in financial reporting. Ketiga, dalam hal pendeteksian fraud, sebenarnya banyak tanda-tanda atau red flags yang bisa dilihat. Contohnya, seperti faktur yang tidak valid, proyek yang tidak pernah ada, serta gaya hidup Rita yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi yang ia peroleh. Sayangnya, seorang auditor tidak menerapkan sikap skeptisisme dan tidak melakukan pengecekan lebih lanjutnya. Seorang auditor di sini gagal menjalankan prosedur deteksi fraud yang memadai. Mereka itu tidak menunjukkan sikap skeptisisme profesional, jadi terlalu percaya pada informasi dari manajemen serta tidak melakukan verifikasi independen independen serta konfirmasi pihak ketiga atau pemeriksaan fisik proyek. Hal ini jelas adanya bias seperti konfirmasi bias dan overconfidency. Yang selanjutnya ada analisis kasus berdasarkan aset misappropriation. Selanjutnya ada aset misappropriation ini adalah inti dari kasus, yaitu penggelapan aset. Rita secara langsung mengambil uang dari kas kota dan menggunakannya untuk kepentingan
kepentingan pribadi. Salah satu contohnya itu adalah dia membeli ratusan kuda. Terus dia juga membeli rumah mewah, kendaraan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan gaya hidup mewah. Hal ini sudah jelas bahwa Rita ini menggelapkan aset dari pemerintahan kota. Hal ini terjadi karena tidak adanya pemisahan tugas dalam sistem keuangan. Rita juga menyalahgunakan posisinya sebagai bendahara dengan mengalihkan dana pemerintahan ke rekening pribadi melalui rekening palsu dan invoice fiktif. Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian internal, terutama tidak adanya pemisahan tugas sehingga satu orang mengendalikan seluruh proses keuangan. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan konsep corruption atau korupsi. Kasus Rita Crandwell di kota Dixon dapat dianalisis sebagai bentuk korupsi, yaitu penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dia sebagai bendahara kota memiliki kekuasaan besar dalam mengelola keuangan, dan ia memanfaatkan posisi tersebut untuk mengalihkan dana publik ke rekening pribadinya. Kasus ini menunjukkan adanya abuse of power dan lemahnya tata kelola atau governance, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi korupsi, Rita menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki. Ia mengendalikan seluruh proses keuangan sehingga tidak ada yang bisa mengawasinya. Selain itu, hubungan dekat dengan auditor juga menunjukkan adanya konflik kepentingan yang memperparah kondisinya. Selanjutnya, analisis kasus berdasarkan konsep indirect methods. Terakhir, menggunakan pendekatan reconstruction income. Jadi, jika dibandingkan penghasilan resmi Rita dan gaya hidupnya, jelas ada ketidaksesuaian. Gaji pegawai biasa seharusnya tidak mungkin bisa hidup semewah itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada sumber pendapatan lain yang tidak sah yang akhirnya mengarah pada indikasi fraud. Kasus Rita Crandwell di kota Dixon dapat dianalisis menggunakan indirect methods, yaitu metode untuk mendeteksi pendapatan yang tidak dilaporkan ketika data keuangan sudah dimanipulasi. Dalam kasus ini, Crandwell memiliki gaji resmi yang terbatas sebagai pegawai pemerintah, tetapi ia mampu menjalankan gaya hidup mewah seperti memiliki properti dan aset bernilai tinggi. Ketidaksesuaian ini menjadi indikasi adanya unfrauded income. Pendekatan pertama yaitu lifestyle audit, yaitu membandingkan gaya dan pendapatan resmi. Yang kedua ada pendekatan cost transaction method, di mana jika cash keluar lebih besar dari cash masuk dan tidak ada sumber dana yang sah, maka selisih tersebut dianggap sebagai pendapatan ilegal. Selain itu, net worth method juga dapat digunakan untuk melihat peningkatan kekayaan dari tahun ke tahun. Dalam kasus ini, aset Crandwell meningkat signifikan tanpa didukung pendapatan yang sah. Kesimpulannya, kasus ini terjadi karena kombinasi antara lemahnya pengendalian internal dan kegagalan etika profesional.
sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.